Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire and have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Yes, Lord. Be glorified in everything we say. And have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. It's your house, this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Kali ini agak berbeda karena saya ingin menyembah bersama Bapak Ibu ditemani oleh Immanuel dalam ibadah yang perdana di tahun 2021. Happy New Year, luar biasa. Tuhan sudah bawa kita di tahun yang baru dan saya percaya kita akan terus melihat kemurahan Tuhan di sepanjang tahun ini. Amin. Baiklah, mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Lagu ini ada di hati saya sepanjang minggu ini. Lagu lama, tapi sangat tepat untuk kita nyanyikan di awal tahun ini. Haleluya. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang,
hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari lagi sama-sama yuk, jadikan doa kita. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan, amin, dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Lord, I offer my life to You, everything I've been through. Use it for Your glory. Lord, I offer my days to You, lifting my praise to You as a pleasing sacrifice. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu buat kami di awal tahun ini Tuhan. Dan kami mau bilang kepadamu bahwa kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya untuk Engkau dan bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur, haleluya. Mari buka tangan sama-sama. I lift my hand, I bring my soul, all of my days, all of my right, all of my wrong, I offer my life
the one thing true. Jesus, it is you. Wow, haleluya. Mari bilang, who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being. Jesus, it is you. Who turned the day to night and watches me as I began to dream. Jesus, it is you. Who brings me food from my table. Thank you, Jesus. Who cares for all of my needs. Who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Mari sama-sama bilang, I lift my hands, I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. One more. Oh, I lift my hand, I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. Whoa, to the one thing true. My Jesus, it is you. Kita mengakui bahwa Tuhan yang menyediakan dan memberikan kita berkat untuk kita makan dan pelihara kita secara ajaib. Saya mau ajak ngomong adik saya Immanuel. Nek, ngomong apa aja deh. Bagaimana pengalaman 2020 dan mungkin kamu mau berterima kasih untuk tahun 2020 untuk apa aja dan apa yang kamu dapati sepanjang tahun lalu, tahun khusus dan masuk tahun yang baru. Bisa sharing, Nek. Thank you, Kak. Jadi tahun 2020 seperti pada umumnya tahun yang sama untuk semua kita, tahun pandemi gitu kan. Tapi ada yang menilai pandemi sesuatu yang merugikan, ada yang melihat sesuatu dari dibalik pandemi itu sendiri. Kalau buat saya pandemi membuat saya lebih banyak di rumah akhirnya. Bersama anak-anak, bisa mengenal karakter masing-masing anak-anak saya Dengan itu lebih dengan lebih intens, Kak. intens. Jadi saya bisa ngerti anak yang pertama, anak yang kedua, sifat dan karakternya lebih
lebih lagi di tengah pandemi. Bagaimana kamu ngakuin Tuhan pelihara sepanjang tahun kemarin? Satu, yang pertama dari sisi kesehatan Tuhan sudah pasti Amin. kasih. Nah, Di samping kita juga jaga protokol kesehatan. padahal dalam pekerjaan suka ketemu orang ya. Dalam pekerjaan saya suka ketemu orang beberapa kali, bahkan harus flight ke luar kota, Hmm. harus terbang sana sini. Tapi puji Tuhan masih Tuhan lindungi dan masih bekerja seperti biasa. Dari sisi ekonomi bisnis Hmm. ya Terpengaruh ya. sebenarnya nggak terlalu terpengaruh. Oh Untuk ya. tahun ini sebenarnya nggak terlalu terpengaruh, Kak. Oke. Terus? Karena justru ada peluang-peluang yang baru yang Tuhan buka gitu. Oh. Jadi ada kesempatan lah. Ibaratnya kalau di tengah pandemi banyak yang tutup atau bagaimana, Oke. justru kita ada kesempatan-kesempatan yang sebenarnya baru sedang akan Oke. dijalankan. Wow. Meskipun sudah disiapkan Wow. selama beberapa bulan belakangan, mungkin akan runningnya di tahun yang baru ini. Tapi yang saya bilang bahwa Tuhan tidak pernah tutup mata, Amin. terus dipelihara sampai Amin. detik ini, Kak. Hmm. Dan ada, kalau kita bilang kan mungkin masalah keuangan mungkin sulit apa semua, tapi justru di balik masalah itu ada peluang yang sebenarnya Tuhan kasih, Tuhan buka. yang Tuhan buka, yang sebenarnya cukup Nggak diduga. nggak diduga juga gitu, Kak, di tengah pandemi. Masuk. Ini sekarang kita 1 Januari 2021. Apa yang kamu rasa masuk tahun baru ini? Optimis yang jelas. Di tahun 2021 sangat optimis, Kak. Jadi dengan kondisi perekonomian dunia bahkan sekalipun, saya pribadi ada optimis bahwa ekonomi akan semakin baik, dan sisi pemulihan juga akan berangsur pulih lah. Dalam hubungan dengan keyakinanmu, Tuhan sudah tolong tahun lalu, untuk tahun yang baru bagaimana? Apa yang kamu rasa? Ya itu tadi, nggak pernah ragu sih sebenarnya kalau Tuhan pasti bantu. Wabah aja Tuhan buka peluang. Iya, Kak. Wabah Tuhan buka peluang, bahkan dulu pernah mengalami pengalaman yang terburuk sekalipun, di titik terendah pun Tuhan itu tetap masih pelihara. Oke. Wow. Nanti kita akan melihat beberapa saudara kita akan bercerita dengan satu tema. Saya minta untuk mereka bicara tentang tema ini. Terima kasih 2020. Dan kita akan melihat bagaimana benar-benar 2020 spesial sekali. Dan kita harus mendapat keuntungan dari banyak tentu pergumulan yang harus kita jalanin. Ada lagu lama, Nek. Lagu yang banyak lagu lama enggak apa-apa. Tapi ini lagu kita suka nyanyikan juga di gereja. Dan kiranya jadi doa kita bersama-sama ya. Haleluya. Mari sama-sama. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan suryaku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus. Katakan, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang
pegang. Bait keduanya Bapak Ibu, sama-sama. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan, amin, melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang lagi. Banyak hal tak ku pahami dalam tahun yang baru, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku ini, katakan, tangan Tuhan yang pegang. Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang kami sudah alami bersama dengan Engkau. Sekali lagi kami berkata dengan penuh syukur, Ebenezer. Sampai di sini ya Tuhan, Engkau sudah tolong kami. Bapa, kami sungguh-sungguh membuka hati kami, mengizinkan Engkau berbicara buat kami sekarang lewat firman-Mu. Mari Tuhan, kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, bahkan firman-Mu adalah jawaban untuk semua pertanyaan yang muncul dari kehidupan kami. Tapi juga kami percaya firman-Mu adalah kehidupan. Sebab oleh karena firman-Mu yang tidak ada menjadi ada, dan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bicara buat kami buka hati yang luas dengar Tuhan bicara. Dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 2021 Rock Ministry punya tema yang sama, yaitu reproduction. Atau menghasilkan lagi, menghasilkan kembali, ya. Katakan sama-sama reproduction, menghasilkan kembali. Oke, kita baca ayatnya juga sama, kita seragam. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. And God blessed them in His love, saying, reproduce and be fruitful, populate the earth and subdue it. Reign over the fish of the sea, the birds of the air, and every creature that lives on earth. Jadi Tuhan memberkati dulu mereka. Ayo katakan sama-sama dengan saya, memberkati dulu. Lalu Allah berfirman, lalu Tuhan memberikan mereka mandat. Jadi perhatikan, kita melaksanakan mandat bukan supaya diberkati,
tapi kita melaksanakan mandat di dalam berkat dari Tuhan. Katakan lagi dengan saya melaksanakan mandat di dalam berkat Tuhan. Katakan lagi, saya melaksanakan mandat dalam berkat Tuhan. Oke, saudara harus bedakan itu. Jadi semua yang kita lakukan di muka bumi ini, Tuhan sudah berkati dulu. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, and God bless them in His love. Dalam terjemahan TPT keren banget ya. Memberkati mereka di dalam in His love, di dalam kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan memberkati umatnya, kita semua. Kemudian dikasih mandat. Jadi dengan kata lain, tidak ada satupun di antara kita yang tidak bisa melaksanakan penugasan Tuhan, mandat dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Di setiap area di mana Tuhan panggil kita. Profesional, bisnismen, mahasiswa, siswa, ibu rumah tangga, opa, oma. Selagi kita punya nafas, maka mandat masih ada pada kita. Atau selagi Tuhan masih memberikan kehidupan, maka Tuhan masih punya maksud dengan kehidupan itu sendiri yang diberikan kepada kita. Jadi jangan pernah merasa saudara tidak cukup berkat untuk melaksanakan mandat dari Tuhan. Beranak cucu, penuhilah bumi, taklukkanlah itu dan berkuasalah atasnya. Allah memberkati mereka. And God bless them in His love. Saying, reproduce and be fruitful. Kemudian diberikan perintah. Ya, penuhilah bumi, subdue it, reign over the fish of the sea, the birds of the air, and every creature that lives on earth. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat sama-sama kehidupan kita di dalam berkat Tuhan. Katakan sama-sama, saya di dalam berkat Tuhan. Katakan lagi sama-sama dengan saya, 2021, saya dalam berkat Tuhan. Katakan lagi, 2021, saya dalam berkat Tuhan. Sudah menjadi alasan utama bagi Tuhan akan keberadaan manusia di bumi untuk apa? Untuk menghasilkan kembali. Untuk reproduce, menghasilkan kembali kehidupan sesungguhnya sebagaimana yang didesain Tuhan bagi penciptaan manusia. Jadi waktu Tuhan ciptakan kita, Tuhan sudah mendesain sedemikian rupa supaya kita melaksanakan kehendak Tuhan, yaitu apa? Sudah dikasih Tuhan untuk reproduce, be fruitful, subdue it, populate the earth ya. Penuhilah bumi, beranak cucu. Berkuasalah atasnya ya. Reign over. Sudah dikasih Tuhan untuk semua sumber daya. Kita tidak diperintahkan untuk berkuasa atas manusia, tapi atas ikan-ikan tadi disebut di laut dan seluruh sumber daya yang Tuhan sudah ciptakan. Katakan bersama saya, menghasilkan kembali. Reproduce. Nah, saya cuma mau mengingatkan kepada kita bahwa saya pernah mengajar ini kepada saudara, ilustrasi tentang sebenarnya tanpa sengaja saya mendapatkan ini di Google Image, the fall, sin destroys order. Saya tertarik dengan gambar ini, kenapa? Kenapa dia tulis the fall, bahwa dosa menghancurkan mandat atau tugas, order, terus dikasih gambar telur ceplok mata sapi. Kemudian waktu saya renung-renungin, saya mendapat hikmat bahwa sebutir telur destininya bukan telur mata sapi. Sebutir telur destininya menjadi anak ayam berikutnya. Bukan telur mata sapi. Itu yang dimaksud kejatuhan, the fall. Sin destroys order. Order dari sebuah telur adalah untuk dierami dan muncul anak ayam berikutnya. Itulah order dari sebuah atau sebutir telur. Bukan jadi telur mata sapi, telur dadar pancake, jadi nastar dan jadi yang lain-lain. Ya. Jadi telur dia punya order sesungguhnya adalah supaya beranak cucu, penuhilah bumi, tanda kutip istilahnya begitu. Jadi dia
reproduce. Nah gitu saudara dikasih Tuhan. Saya pernah kasih gambar ini buat saudara. Lihat itu gambar. Bahwa dari awal Tuhan sudah punya tujuan. Tapi manusia jatuh. Kejatuhan manusia itu yang disebut sudah sin destroys order. Dalam kejatuhan manusia di gambar itu sudah lihat bahwa mandat dihancurkan. Mandat Tuhan dihancurkan oleh dosa. Tapi Yesus datang dalam peristiwa Natal. Coba lihat yang warna biru itu. Peristiwa Natal yang baru kita rayakan minggu lalu. Di mana Yesus lahir ke muka bumi. Tapi ingat tujuannya untuk apa? Untuk mati. Ini menjadi fase titik balik. Dengan dia mati, kita dikembalikan kepada order kita. Jadi yang kita rayakan minggu lalu sangat strategis. Nanti kita akan rayakan Paskah untuk ingatkan bahwa kita dikembalikan pada order kita. Apa order kita? Tadi kan Alkitab sudah bilang. Nah oke, saya ulang lagi di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita supaya mereka berkuasa. Reign over. Berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, ternak di bumi, binatang-binatang melata yang berada di bumi. Nah ini ayat sejajar dengan Markus 16:17. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya, mereka mengusir setan demi namaku, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, amin. Dan orang itu akan sembuh, amin. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, apa? Terangkatlah ia ke sorga. Jadi kenapa saya kutip ini ayat? Karena di sini menunjukkan bahwa kata-kata terakhir Yesus, katakan dengan saya kata terakhir. Oke, kata terakhir Yesus sebelum dia terangkat, dia ngomong ini. Dia ngomong tentang mandat yang sudah dicatat di Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28. Jadi kita dikembalikan kepada mandat kita. Sekali lagi saya bilang buat saudara, sudah menjadi alasan utama bagi Tuhan akan keberadaan manusia di bumi ini untuk apa? Untuk menghasilkan kembali, untuk reproduce. Jadi sudah menjadi desain buat kita saudara untuk menghasilkan kembali. Apa yang kita hasilkan? Kehidupan yang sesungguhnya sebagaimana yang Tuhan sudah rencanakan. Nah 2021 menjadi momentum terbaik untuk menghasilkan kembali kehidupan Yesus yang terbangun di 2020. Oke, 2021 tahun ini yang kita sedang bicarakan sekarang, yang sedang kita masuki sekarang 1 Januari 2021 menjadi momentum terbaik, katakan momentum terbaik. Katakan momentum terbaik untuk menghasilkan kembali apa saudara? Kehidupan Yesus yang secara spesial terbangun di tahun yang lalu. Terbangun di tahun yang lalu. Tahun lalu kan ada banyak penguasaan diri, penyangkalan diri. Ada banyak, ya. Ada banyak. Kehidupan Yesus apa sajakah yang terbentuk sepanjang tahun spesial 2020? Kita perlu tanya itu, karena itulah yang akan kita hasilkan kembali. Selama 2020, kehidupan Yesus apa sajakah yang terbentuk? Kehidupan Yesus apa sajakah yang terbentuk sepanjang tahun 2020? Karena itulah yang akan kita hasilkan kembali. Saya coba list beberapa hal yang mungkin akan Anda tulis juga yang lahir di 2020. Hidup sehat. Dan hidup sehat adalah tanggung jawab kan? Karena kita hidup sehat sepanjang 2020. Kita sadar sehat. Penguasaan diri bagaimana? Penguasaan diri adalah karakter Yesus yang terbentuk 2020. Iman? Oh iman. Kita kalau enggak pakai iman 2020 bagaimana kita bisa hidup sebagai orang percaya? Memberi. Kita diajarkan sepanjang masa pandemi untuk tidak menahan, memberi, menabur dan gereja kita melakukan itu. So dikasih Tuhan. Kesabaran, oh yes, kehidupan Yesus yang namanya sabar terbentuk 2020. Damai sejahtera, disiplin, respect. Respect itu saya tulis karena 2020 kita banyak ibadah online seperti ini. Dan hanya orang yang respect Tuhan lah yang bisa melakukan dengan benar. Sekali lagi saya bilang, hanya orang yang respect pada Tuhan yang bisa melakukan ibadah online dengan benar, saudara dikasih Tuhan. Ya, sebab pendeta tidak lihat saudara, tapi Tuhan hadir bersama saudara.
Saudara harus membangun atau melatih sikap yang respect Tuhan hadir loh di sekitar saudara. Sekarang, maka bangunlah. Kalau saudara menghormati saya atau siapapun, setidaknya hormatilah Tuhan yang bersama saudara di situ. Hormati dia. Karena untuk itulah kita beribadah pada saat ini. Oke, jadi itulah yang harus dihasilkan kembali sepanjang 2020 sampai 2021. Saya kok punya ide spontanitas. Saya mau panggil dulu, saya punya adik sekarang. Ini spontanitas. Dia di belakang layar sepanjang pandemi ini. Felix Sumendap. Yes. Dan enggak kebetulan ya kan pakai celana panjang hari ini ya. Siap, betul kali. Wow, biasanya kan pakai celana pendek kan ya. Makanya tadi saya tanya Cat, Felix, kamu pakai celana panjang enggak? Nah gitu. Pakai Kak. Karena spontanitas, saya mau ajak bicara di sini. Siap. Begini maksudnya, ini kan khotbahnya kan begini, Lix. Kehidupan Yesus apa saja kan terbentuk sepanjang tahun spesial 2020. Itulah akan dihasilkan kembali. Sama dengan Noe tadi, 2020 cerita dek, kamu ngalamin apa sama Tuhan? Nggak apa-apa, cerita aja. Siap. Terus 2021 dan seterusnya. Awalnya itu di masa-masa pandemi memang kan pekerjaan saya jasa dan itu berhubungan dengan banyak orang. Sound berhubungan dengan banyak orang. Bagi banyak orang yang menyaksikan ibadah ini yang bukan keluarga besar Rock Balikpapan, jasa yang dimaksud adalah Sound system. sound system. Terus? Nah, awal-awal pandemi itu kan tiba-tiba semua dihentikan. Izin-izin udah tidak bisa beredar, kerumunan orang tidak diperbolehkan. Nah, akhirnya saya tidak punya pekerjaan. Kemudian 1-2 bulan, hampir 3 bulan tuh drop itu sampai khawatir, ya ampun Tuhan, gimana ya, saya harus gimana ya. Karena mengagetkan kan? Cukup mengagetkan Kak. Tidak diduga. Terus? Tapi selang berjalannya waktu itu saya terus bangun hubungan dengan Tuhan gitu. Jadi Tuhan kasih hikmat gitu. Hikmat Tuhan adalah gini, ketika kan kamu nggak di bidang live aja, kamu bisa belajar recording. Akhirnya kan kita ibadah online kan recording. Jadi dan hasilnya pun tidak mengecewakan kan Kak. Gitu. Jadi ya udah belajar recording, akhirnya yang selama ini kalau dunia sound system banyaknya live. banget, Kak. Jadi Saya recording memang orang live walaupun soalnya. duniamu tapi sesuatu yang baru untuk kehidupan gitu ya. Betul. Jadi saya belajar recording, akhirnya buat saya sih nggak cukup mengecewakan kan Kak. Cukup baik lah gitu. Akhirnya ya dong, hasil recording kita bagus kan. dan Terus? akhirnya Tuhan kirim orang-orang yang luar biasa gitu. Tuhan kirim kayak misalnya beberapa gereja ada yang tiba-tiba hubungin saya, terus minta bisa nggak bantu kami untuk live streaming juga atau bantu kami untuk belajar recording. Wow. Gitu. Jadi beberapa gereja akhirnya gini, Tuhan nggak tutup mata untuk itu gitu. Bukan tutup mata. Awal 1-2 bulan 3 bulan itu awalnya gini, Tuhan pun kirim orang-orang untuk memberkati saya. Yes. Akhirnya masa sih saya nggak bisa untuk bergerak memberkati juga. Wow. Gitu. Jadi Satu sisi kamu punya kebutuhan, Betul. tapi satu sisi kamu juga merasa kamu harus melakukan sesuatu. Betul. Karena orang-orang itu Tuhan bawa untuk kamu bisa berbagi gitu ya. Sampai tadi malam pun masih ada gereja yang hubungin untuk ngebantu untuk itu gitu. Bantu untuk itu. Dan jadi, inilah kamu dipelihara Tuhan. betul, sampai sekarang dipelihara Tuhan dan masih gemuk. Masih gemuk. Masih tetap gemuk gitu kan. 2021, Felix. 2021 Apa yang menjadi keyakinan iman kamu bersama Weni? tetap percaya bahwa Tuhan gak tutup mata. Tuhan selalu kasih hikmat, Tuhan selalu kasih orang-orang yang luar biasa. Pasti. Dan Karena Tuhan sudah lakukan itu kan betul, kemarin. dan saya pun jadi antusias untuk tetap memberkati gimana pun caranya gitu kan. Oke. Jadi awal Januari itu saya punya planning bahwa saya membangun satu kelas itu BIMTEK untuk audio untuk gereja basic gitu. Jadi saya bangun kelas via Zoom. Via Zoom. Ya, untuk gereja. Jadi Kelas workshop. workshop. Wow. Gitu. Kalau nggak salah kamu sudah mulai dong. Saya lihat di Facebook. Di Facebook saya sudah mulai sebarin dan di beberapa mulai sebarin? platforms, ya. Oke. Itu mulai nanti di Januari tanggal 13. Apakah ini yang kamu terjemahkan dalam pelajaran kita
yang saya pernah kalau tidak salah bilang, tempalah mata bajakmu Betul. jadi pedang. Siap. Gitu. Jadi sesuatu yang untuk cari uang, untuk kehidupan, Iya. sekarang kamu tempa untuk jadi alat perang. Iya. Untuk memberi, menabur, melayani. Iya, dan itu memang butuh waktu sih, Kak. Mas. Butuh waktu. Butuh waktu, nggak langsung Yes. ditempa gitu langsung jadi tajam gitu kan. Mungkin saya enggak perlu tanya kamu terpelihara Tuhan ya, karena dia gemuk loh. Dan gemuknya pasti sukacita. Sukacita. Felix, terima kasih. Siap. Waktunya singkat, kamu sudah berbagi. Siap, terima kasih Kak. Terima kasih, Saya terima boleh kasih 2020. Terima kasih Tuhan. 2020. Thank you. Menyambut 2021. Yes, Felix, terima kasih. Terima kasih untuk istrinya Weni yang mengizinkan dia melayani untuk mempersiapkan semua ini. Terima kasih untuk Ica dan semua teman-teman Victor di situ ada Mazmur. Terima kasih ya guys untuk bisa support terus pelayanan online seperti ini. Saudara, mari tahun yang baru hasilkan lagi yuk. Semua kehidupan yang terbentuk 2020. Dan sekarang saya minta beberapa saudara kita untuk bersaksi, bercerita dengan tema terima kasih 2020. Terima kasih tahun yang baru 1 hari kemarin kita lewati. Ada banyak hal. Sambil mereka berkata terima kasih 2020, coba pikirkan ini saudara. Bahwa kehidupan yang terbentuk itu yang akan kita hasilkan lagi untuk 2021. Yaitu kehidupan Yesus. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau kami amat sangat bersyukur kepada Tuhan karena selama pandemi ini Bapak Ibu Saudara, ya kami banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kami petik. Ya, kalau sebelum pandemi cuci tangannya biasa-biasa saja, tapi setelah pandemi harus cuci tangan ulang-ulang, harus pakai masker, harus menjaga imun tubuh, harus jaga kesehatan tubuh. Dan saya sungguh bersyukur karena apa? Kesehatan tubuh kita harus kita pelihara sebab tubuh kita adalah bait Allah, rumahnya Roh Kudus. Dan yang kedua, selama pandemi Bapak Ibu Saudara, suami saya sakit. Ya. Dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh suami saya dari pagi sampai malam, malam sampai pagi Bapak Ibu Saudara, saya dengan anak saya Yohan yang harus menolong suami saya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan saya dan anak saya kekuatan ekstra dan sukacita untuk menolong suami saya dalam masa-masa sakitnya ini. Dan di tengah saya mengurus suami saya sakit, tanggal 5 Oktober yang lalu tiba-tiba saya dikabarkan bahwa cucu saya masih kecil Bapak Ibu Saudara, baru naik kelas 6 SD, mau dioperasi usus buntu. Ya, saya kaget setengah mati Bapak Ibu Saudara. Saya langsung nangis Bapak Ibu Saudara. Tapi di tengah kesedihan itu Bapak Ibu Saudara, saya tidak tinggal diam. Saya langsung duduk di kaki Tuhan. Saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan. Dan satu hal saya bilang sama Tuhan, Tuhan kuatkan cucu saya. Dan peluk dekap erat-erat cucu saya. Karena selama ini Bapak Ibu Saudara jarang sakit, ya, tidak pernah ke rumah sakit. Begitu ke rumah sakit langsung masuk di meja operasi. Ya, dan Bapak Ibu Saudara, saya juga minta Tuhan Yesus tolong kirimkan bala bantuan dari sorga untuk apapun yang dibutuhkan oleh anak-anak kami. Dan benar Bapak Ibu Saudara, selama operasi Bapak Ibu Saudara dan dirawat seminggu Bapak Ibu Saudara, begitu tahu biayanya sangat besar Bapak Ibu Saudara. Saya pun juga kaget ya, kok cuma operasi usus buntu besar segitu Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Sampai pun dengan biaya setelah keluar rumah sakit, biaya kontrol dan juga biaya lepas jahitan Bapak Ibu Saudara, semuanya banyak banget Bapak Ibu Saudara, tapi 1 sen pun anak kami tidak pernah keluar uang. Berkat Tuhan mengalir luar biasa Bapak Ibu Saudara. Oh, luar biasa. Oleh sebab itu kami tentunya bersyukur, memuji Tuhan, luar biasa Tuhan itu. Ya, Bapak Ibu, saya percaya pengadaan-pengadaan itu datangnya dari Tuhan. Ya, Tuhan penyedia bagi kita dan Tuhan Yesus tidak pernah terlambat menolong kita Bapak Ibu Saudara. Sebab saya aminkan Efesus 3 ayat 20. Ya, di sana berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya. Amin. Salam. Akibat COVID-19 yang melanda Indonesia di awal tahun 2020, bisnis konstruksi mengalami kelesuan.
Hal ini juga kami alami dalam bisnis saya yang bergerak di bidang konstruksi. Tapi di sini kami rasakan bahwa pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa terhadap keluarga saya. Akibat COVID-19 ini membuat saya dan keluarga hubungannya makin dekat dan ada quality time dengan keluarga saya, dan hubungan kami dengan Tuhan juga semakin erat. Satu saat, pada saat saya mengalami rasa khawatir bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga saya selama COVID-19 ini, saya bertanya sama Tuhan, apa janji Tuhan buat saya? Suatu malam saya membaca firman Tuhan, saya baca di Markus 4 ayat 40. Di situ Tuhan mengatakan bahwa, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saya merenung, apakah ini janji Tuhan buat saya? Saya pengen buktikan untuk kedua kalinya, apakah benar ini janji Tuhan buat saya. Besok malam saya baca lagi firman Tuhan, dan saya baca di Markus 5 ayat 36. Di situ Tuhan katakan, janganlah takut, percaya saja. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun kami berharap dan percaya juga. Kami, keluarga Maruli Hutauruk, mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya sangat bersyukur banget buat tahun yang luar biasa, tahun yang spesial di 2020 ini. Ya, kita semua banyak mengalami hal-hal yang luar biasa di tahun ini. Saya pribadi pun merasakan bahwa perkenan Tuhan itu luar biasa bagi saya. Bahwa sampai saat ini saya hidup, saya masih sehat, saya masih kuat, masih diberikan pekerjaan. Itu semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Banyak hal yang baru saya belajar di tahun ini, tahun yang spesial, di mana pandemi yang mengharuskan kita untuk banyak melakukan improvement dalam dunia usaha, dalam dunia pekerjaan, bahkan dalam hubungan pertemanan, hubungan kekeluargaan. Banyak hal-hal baru yang kita improve di tahun ini. Secara rohani secara ekonomi mungkin kita semua dirugikan. Maksudnya kita mengalami penurunan. Banyak hal-hal yang tidak tercapai di tahun ini, tapi secara rohani saya pribadi mengalami keuntungan yang luar biasa karena pandemi mengharuskan kita tinggal stay di rumah, WFH di rumah, kerja dari rumah, dan jarang berkumpul sama teman-teman. Jadi waktu saya lebih banyak buat Tuhan, lebih banyak yang terbuang dari sebelumnya. Maksudnya banyak waktu luang. Jadi waktu luang saya gunakan untuk bangun mesbah lagi, lebih dalam lagi sama Tuhan, baca firman, merenungkan firman, mendengar lagu-lagu rohani, dan saya sangat bertumbuh di masa pandemi ini. Pesan saya, jangan membawa luka lama masuk di tahun baru. Mari kita semua masuk di tahun baru dengan hati yang baru, karena saya percaya Tuhan akan membuat sesuatu yang lebih besar bagi kita di tahun yang akan kita lalui. Selamat tahun baru 2021 buat keluarga besar saya, Rock Balikpapan. God bless you. Kita melangkah, saya motivasi ini tahun baru yang sudah katam baca Alkitab tahun lalu, selamat katam baca Alkitab ya. Jadi bukan berarti sudah selesai. Mari kita mulai lagi tanggal 1. Sudah, jangan. Hasilkan kembali. Oke? Jangan merasa sudah, hasilkan kembali. Kan bagus baca Alkitab tiap pagi, menyangkal diri itu bagus kan? Nanti tidak baca lagi, gimana dong ya? Latih ya, mulai lagi ya. Dan jangan lupa sekarang tanggal 1 Januari, kita mau apa, Cat? Kurang keras deh. Puasa Daniel ya, puasa Daniel. Yuk, puasa Daniel ya. Makan semua yang tidak dihasilkan oleh binatang, oleh hewan binatang ya. Pokoknya yang
vegetarian, kira-kira begitu ya. Penguasaan diri ya. Astrid saya tantang untuk puasa kopi, rasa ngana ya Astrid ya. Dan memang dia sudah tahu itu kesempatan dia untuk menguasai keinginan dia 21 hari. Enggak minum kopi, bagi seorang Astrid enggak minum kopi itu sesuatu yang ya cuma dia yang tahu betapa sacrifice-nya, tapi itu baik buat dia. Mari saudara dikasih Tuhan, baik buat kita untuk ayo berpuasa dong, itu bagus buat kita. Dan kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus. Dan saya berterima kasih kepada seluruh jemaat yang terus mendukung pemerintah. Saya memantau overall seluruh keluarga besar Rock Balikpapan mendukung pesan ibu ya, 3M itu ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan yang lain-lain ya. Saudara dikasih Tuhan, terima kasih. Overall saya lihat jemaat Rock Balikpapan benar-benar mendukung, benar-benar menjaga diri dan terima kasih. Mari kita lanjutkan, kita belum selesai perjuangan ini dan kita akan bersyukur bersama-sama. Mari saudara dikasih Tuhan, siapkan roti perjamuan saudara. Kita nyanyikan pujian yang luar biasa. Haleluya. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Mari jemaat, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Lagi ya, selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Mari bersyukur. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Segala yang ku perlu telah ku terima, sungguh besarlah kasih setia. Katakan perkataan iman. Segala yang ku perlu, dengan iman katakan, telah ku terima. Amin. Sungguh besarlah kasih setiamu. Engkau suci, kuduskan roti dan anggur hamba-hambamu yang melayani ya Tuhan. Kami mengalami Tuhan yang khusus pada saat ini. Terima kasih Tuhan, sebab tubuh-Mu ini Tuhan, dan darah-Mu inilah yang membuat kami berbeda, bangkit di dalam mandat Tuhan yang sudah dirusak oleh dosa. Tapi puji Tuhan, Engkau lahir ke muka bumi, Engkau menebus dosa kami. Dan ini kami bangkit lagi bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami menaruh iman kepadamu dalam perjamuan kudus. Kami sangat menghormati. Apalagi ini adalah perjamuan kudus yang pertama tahun ini. Kami melakukan dengan penuh hormat, dengan mata yang tertuju kepadamu. Sebab setiap kali kami melakukan ini, kami mengingat 3 hal. Bahwa aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darah-Mu Tuhan, sebagai makanan bagi manusia roh kami.
Dan supaya kami tidak menjadi lemah dan putus asa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat roti saudara. Perjamuan yang sangat spesial. Karena menjadi perjamuan kudus yang pertama tahun ini. Pandang Tuhan yuk. Kita pandang Yesus. Yang sudah pelihara kita. Yang pelihara Immanuel, pelihara Felix, pelihara Icat, pelihara saya, pelihara saudara. Melewati badai, pergumulan. Hari ini dibawa kita, dituntunnya, dipegangnya tangan kita. Wow, tahun baru. Luar biasa Tuhan. Gereja, bukankah roti perjanjian kita angkat tinggi ucapkan syukur nih, sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal. Dengan firman yang hidup, dengan tubuh dari Yesus Kristus. Amin. Makanlah dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, ku selalu bersyukur kepadamu. Yes Lord. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah ku terima. Telah ku terima. Amin. Sungguh besarlah kasih setiamu. Segala yang ku perlu. Dengan iman bilang. Segala yang ku perlu telah ku terima. Sungguh besarlah kasih setiamu. Angkat tinggi-tinggi. Tangan kiri pegang dada saudara sebagai tanda penyerahan gereja. Bukankah cuma perjanjian kita angkat tinggi ucapkan syukur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah yang hidup. Darah yang memulihkan, menyembuhkan kita, menyelamatkan kita, mengembalikan kita pada mandat Yesus dan Bapa sejak mulanya. Amin. Minumlah dengan syukur, terimalah pemulihan, terimalah iman yang luar biasa kepada Yesus, terimalah kekuatan, terimalah peneguhan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bapa, hamba berdoa untuk kami, keluarga besar Rock Balikpapan dan dimanapun firman ini, ibadah ini bisa diikuti. Kami menaruh iman kepadamu Tuhan dan percaya Tuhan yang sudah bawa kami sampai tahun ini, awal tahun ini. Adalah Tuhan yang akan melanjutkan kebaikanmu, kasih setia penyertaanmu di tahun yang baru. Kami tidak akan selalu melihat kami, tapi kami akan melihat Tuhan dan orang lain yang Tuhan bawa dalam hidup kami. Untuk mereka juga mendapat kehidupan, mendapat terang, mendapat kesegaran, peneguhan, dikuatkan. Oh, pakai jemaat ini Tuhan, jadi berkat dan memperluas kerajaan-Mu lewat talenta, lewat karunia, lewat profesi, lewat apapun Tuhan. Engkau lihat Tuhan, bahwa ini hari ini Tuhan kami sehat dan kami bisa jawab kenapa Engkau kasih sehat. Kami hidup dan kami bisa jawab kenapa Tuhan kasih kehidupan. Dan kami bahkan diberkati dan kami bisa menjawab kenapa Tuhan bisa memberkati kami. Yaitu Tuhan, supaya kerajaan sorga bisa diperluas. Ini Tuhan, aku mengutus jemaat untuk mereka bangkit dengan gagah berani melaksanakan mandat ilahi. Sebab mereka melaksanakan mandat bukan untuk diberkati, tetapi di dalam berkat Tuhan. Karena pada mulanya Engkau memberkati mereka. You bless them in His love. In your love kepada mereka. Kemudian Engkau memberikan mandat untuk mereka reproduce, be fruitful, subdue, dan populate the earth. Bapa, kami tahu ini semua Tuhan perlengkapi untuk kami terus menyatakan Kristus lewat kehidupan kami. Dan kami berjanji Tuhan kami akan hasilkan kembali kehidupan Yesus yang terbentuk sepanjang musim khusus 2020. Semua yang terbentuk kesabaran, penguasaan diri, disiplin, iman, semua yang lahir di tahun spesial kemarin akan kami hasilkan kembali tahun baru ini Tuhan. Kami tidak akan berhenti, bahkan akan berbuah lebih banyak lagi. Kami bersyukur Tuhan. Dan di awal tahun ini Tuhan kami mengangkat gadget kami
untuk kami berikan persembahan secara virtual. Persembahan pertama kali yang kami berikan sebagai buah sulung kami Tuhan untuk tahun 2021. Di mana kami menaruh iman kepada Kristus. Memberi bukan supaya diberkati saja, tapi kami memberi karena ini tindakan iman kami, bahwa kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Kami beri dengan sukacita bukan paksa. Kami berikan sebagai ekspresi cinta, bukan semata-mata karena kami takut mengalami kutukan. Karena sesungguhnya Engkau tidak lagi mengutuki kami, tapi Engkau memberkati kami. Engkau meluputkan kami, memelihara kami karena cinta-Mu besar buat kami. So we thank you Lord. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Kami beri dengan syukur semuanya Tuhan. Kami berikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih, angkat tangan buat Pak Jokowi, Wali Kota Balikpapan, Gubernur Kalimantan Timur, semua yang berjuang untuk menyelesaikan masalah COVID dan pandemi dan ekonomi ini Tuhan. Mari kemurahan-Mu turun atas mereka, di mana mereka bisa membawa bangsa ini untuk kembali bangkit 2021 ini, mengalami rebound secara ekonomi, dan Indonesia akan bangkit dalam anugerah Tuhan. Kami semua akan diangkat Tuhan, dan untuk kami mempermuliakan Tuhan lebih efektif, lebih hebat lagi di tahun yang baru ini. Terima kasih, kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Terima kasih seluruh jemaat yang mengalami kelemahan tubuh disembuhkan dengan darah Yesus. Yang sakit oleh bilu-bilu darah Yesus dibebaskan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih, kami bersyukur. Sudah kasih Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat Tuhan, buka tangan saudara. Taruh iman kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab kehendak Tuhan buat kita semakin naik dan tidak turun jadi kepala bukan ekor. Keluar masuk kita diberkati Tuhan. Dan kita kepalkan tangan sama-sama di awal tahun ini. Untuk pertama kalinya kita bersepakat mengucap berkat kepada dua tangan ini. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini saya percaya berhasil, sehat dan beruntung. Mari para imam tumpang tangan di atas kepala anak istrimu atau anggota keluargamu. Tuhan memberkatimu, Dia melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, Dia hadapkan wajah-Nya dan beri shalom, damai sejahtera. Amin. Lagi yang percaya katakan sama-sama amin. 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 Happy New Year. Selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih
sore, karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia.